bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Lu Alwi mesti terima kasih sama Indonesia. Kalian tinggal di sini, Masya Allah, negeri yang gemah ripah roh jinawi. Coba ente tinggal di Yaman, di Tarim, yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Kalau kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman dari Tak-Takan, domisili di Kota Serang, Banten. Pada subuh ini, 10 Juli 2024, menyatakan untuk menolak kedatangan Habib Rizik Syihab yang dalam setiap ceramahnya melakukan provokasi-provokasi terhadap jamaahnya, tidak mencerminkan kesejukan untuk menyiarkan Islam secara substansi. Ketika ada tokoh yang menyatakan nasab apa itu terputus, tidak usul terhadap Kanjeng Rasul, seharusnya dijawab dengan cara-cara ilmiah, bukan dengan cara petantang-petenteng, bukan dengan cara sosok mengarahkan massa. Dan ingat, pesan dari Abu Yahud tadi, ketika mau masuk ke wilayah Banten harus tahlil 10.000 kali. Itu yang harus dicatat. Pada intinya, saya menolak dengan kedatangan Habib Rizik Syihab jika kedatangannya ke Banten hanya untuk show kekuatan, show of force, paling hebat masanya. Dan ingat, kita adalah majority silent yang selama ini tidak tampil ke permukaan, dan saat ini sudah saatnya saya berbicara di publik untuk menyatakan bahwa saya tetap mengikuti dawuh ulama-ulama yang memiliki pedoman keislaman yang murni, keislaman yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tidak boleh dari Magelang, nomor HP saya 087 mengganjal masyarakat karena kita ini sekarang sedang hujan tadi tidak menjalankan bersejahtera, harus kita senang memegang NKRI. Ayo jangan bersejahtera wahai habaib, tetap undang-undang anggar dasar dari ulama, tetap al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib, tetap al ulama warasatul. Tapi saya bukan ulama, saya cuman yang punya tugas itu ulama warasatul anbiya. Jangan bekerja apa-apa, karena kita jangan bekerja apa-apa, tetap undang-undang dari sono, tetap al ulama warasatul anbiya. Sekian himbauan dari saya mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke jangan terpecah belah karena gara-gara habis 1, 2, 3 jangan. Itu biasa ego. Sekian, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua, jangan terpecah apa-apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Oh, tamu ini datang ke sini karena politik ini, karena nggak ada yang lain. Ketua NU harus begitu, ketua umum PBNU harus punya basirah, harus punya basirah. Ya nyung sewu. Waktu 212 Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar, ayo di restoran, di mana. Cuma kan nanti kalau datang ke PBNU, nanti dia ngomong semua umat Islam Indonesia termasuk NU di tangan saya, gitu nantinya. Saya jadi itu barang saya, bukan ke kamu. Itu barang saya. Karena udah Habib, padahal Habib itu nggak ada yang itu nanti. Ingat, ya, dengan saya, dengan saya, Habib kayak Habibnya, siap. Ayo, hancur tuh. Gara-gara Habib tuh. Langsung tanda tangan. Tetap al-ulama warasatul anbiya. Tetap bantu mulai sama Habib. Alban mas bapak saya ini kan jadi ikut ilmu cuma. Atau mus gede ilmu nama tuh. Jadi bapak ini. Ulah. Mang dah kaki aja waktu itu. Ayo ke bawah, jangan terjadi jatuh jauh ya, buhaban. Senang kan kabeh kan bakal awi.
Tapi gitu kia anak Malawi, anak Malawi deh, kan Malawi tak. Kan bukan. Kan Malawi tak. Si Alpia si apa Malawi. Tapi dia kan Malawi. Terus menebalannya kan nyawa lalu yang udah siap minta kan tuh kenapa nanti itu. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Iya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita, maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam apa teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan apa namanya Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada apa Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Dan jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang apa namanya dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang apa namanya keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin apa ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung apa nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara apa namanya ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.